Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan saya, Benny Ramdhani, di channelnya Benny Info. Oke, sekarang saya akan ngebahas tentang karakter. Kenapa sih karakter lagi? Ya, karena karakter demikian pentingnya ya. Kalau kita baca novel, emang sih biasanya yang menghibur, yang mengasihkan itu plot ceritanya. Tapi kalau udah selesai beberapa waktu kemudian, biasanya detail ceritanya udah mulai lupa. Dan yang paling teringat biasanya adalah karakternya. Tentu saja kalau penulisnya berhasil menulis karakter itu dengan kuat, dengan menarik, dengan ciamik. Oke, dan ada 5 jenis karakter yang harus kamu tulis di dalam setiap novel yang kamu tulis ya. Apa aja itu akan saya jelaskan. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe dulu channel ini. Terima kasih yang udah subscribe ya, yang udah like, komen, dan share. Sekarang kita ke bumper sebentar. Ya, kita langsung ke nomor 1. Nomor 1 adalah protagonis. Kalian harus, dan mau nggak mau ya, menulis karakter protagonis. Protagonis ini boleh dibilang karakter utama ya. Bisa satu orang, tapi kalau kisah romantis biasanya ya 2 orang ya. Dan dia ada sisi baiknya gitu ya. Kalaupun pada awalnya dia punya sifat tidak mengasihkan ya, tidak menyenangkan gitu, ya pada akhirnya nanti dia akan berubah di tengah jalan atau di bab keberapa gitu untuk menjadi atau memiliki sikap yang lebih baik. Karena intinya sebuah cerita itu memang harus ada perubahan. Kalau dicontohkan ya, itu di seri Dylan itu ya protagonisnya Dylan dan Mireya, dan mereka biasanya protagonis itu punya nilai yang dia perjuangkan ya, cinta misalnya. Oke, yang kedua, apalagi kalau bukan antagonis. Ini juga karakter utama yang penting ya, tentu saja. Soalnya kalau sebuah cerita, si tokoh protagonisnya melakukan perjuangan, tidak ada yang menentang, itu nggak seru, nggak ada konflik. Jadi muncullah sosok antagonis. Jadi kalian harus create dari awal antagonisnya siapa, yang nggak harus satu atau bubuyutan gitu ya. Mungkin bisa diceritakan di beberapa bab gitu ya, ada yang muncul-muncul gitu ya. Seperti di Dylan kan, ada Benny ya, terus ada siapa lagi? Nandan, ada lagi siapalah banyak yang kira-kira juga mau merebut hati Milea. Ya antagonis itu nggak harus jahat, nggak terus kriminal, tapi dia akan menghalangi misi dari protagonisnya ya, dia akan merebut Milea lah contohnya gitu. Oke, walaupun di satu sisi Benny itu sebenarnya Oke, kita ke nomor 3. Setelah tadi ada protagonis, antagonis, yang keduanya saling bertentangan tentu saja. Sekarang ada jenis karakter namanya mentor ya, mentor, coach, atau ya semacam itulah. Nah, ini mentor ini fungsinya adalah yang memberi bimbingan, nasihat gitu ya. Kalau di cerita itu ya, cerita yang kalian tulis ya, mau nggak mau harus ada yang seperti ini. Sosok mungkin secara spiritual, secara mental itu dia yang mengarahkan. Kalau di seri Dylan misalnya ya ada sosok ibu gitu ya, ada sosok orang tua di seputar mereka. Tapi nggak selalu harus orang tua sih ya, siapa aja bisa, tergantung kreativitas kalian sebagai penulis novel. Oh ya, fungsi mentor ini ada di sekunder sebenarnya ya, udah bukan primer kayak antagonis dan protagonis tadi. Tapi penting. Dan sekarang nomor 4. Nomor 4 ya. Nomor 4 ini disebut sebagai sidekick atau sahabat atau teman dari protagonis. Bisa juga sih sebenarnya teman dari si antagonis ya. Di cerita-cerita biasanya dia perannya ya kelihatan sebagai peran pendukung aja, tapi penting karena biasanya dia juga yang menjadi penghubung antara protagonis ke antagonis, dan dia yang selalu support si protagonis untuk melakukan perjuangan apa yang dia yakini kebenarannya, seperti itu ya. Jadi sidekick ini biasanya memang support, selalu support si tokoh-tokoh protagonis, atau kalau dia di pihak antagonis ya dia support si tokoh-tokoh antagonisnya. Jadi tinggal kalian
create aja sih sebenarnya. Kalau ada protagonis ya dibuat temannya ya, minimal 1 bisa 2 gitu ya, jangan terlalu banyak nanti pusing. Oke, kita ke nomor 5. Nomor 5 ini jenis karakter yang namanya skeptis. Dia ada di sekunder juga, penting sih. Nah, ini dia biasanya berada di sekitar protagonis atau sekitar antagonis juga. Dia adalah yang melemahkan sosok-sosok utama ya, ini untuk melakukan perjuangan atau nilai-nilai yang diyakini kebenarannya yang hendak dicapai oleh protagonis. Ya, kadang-kadang kita tahu kayak di Dylan itu kan ada sosok-sosok yang udah lo jangan gitu pacaran mulu kayak gitu-gitu nanti melupakan kita sebagai teman-teman. Nah, itulah kayak gitu-gitulah. Itu adalah yang membuat si tokohnya labil, galau gitu ya, dan mereka ini disebut skeptis. Harus ada ya biar ceritanya jadi lebih dinamis. Oke, pasti pada bisa kan menyebutkan contoh-contohnya di novel yang pernah kalian baca. Siapa? Ya, itu tadi 5 jenis karakter yang harus kamu garap ketika menulis sebuah novel ya. Tentu aja novel ya. Oke, apa aja tadi kita ulang? 1 protagonis, antagonis, kemudian 3 ada mentor, ada sidekick atau teman, dan kelima ada skeptis ya, teman tapi skeptis. Di luar ini ada tersier. Nah, kenapa kita kelompokkan gini? Biar kalian tahu mana yang harus banyak ditulis sifatnya, latar belakang, pokoknya secara detail ya, faktor 3 dimensi karakter yang kita harus sering kita ungkapkan itu ya yang ini aja sih, yang wajib-wajib aja. Ya ini boleh dikit-dikit kalau menunjang cerita. Jadi nggak semuanya harus ditulis detailnya ya. Oke, paham ya? Kalau yang belum paham semuanya silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen juga. Yang belum subscribe, subscribe dulu channel ini. Ya, terima kasih semuanya. Sampai ketemu di video mendatang. Salam.